kamithlil urusi tanamu wala yuqiduha illa ahabbu ahliha ilaiha fataqumu min naumiha ka'annaha lam tusba' minhu. Sesungguhnya orang mukmin apabila diletakkan di dalam kubur, niscaya diluaskan di atasnya kuburnya kadar 70 hasta lebar dan panjang, dan watun syaru alaihi riyajin, dihamburkan di atasnya kubur akan bau-bauan yang harum, dan ditutupkan akan dia dengan sutra. Maka jika adalah bersamanya sesuatu daripada Quran, niscaya memada akannya oleh cahayanya Quran. Maka jika tidak ada, niscaya dijadikan baginya akan cahaya misil matahari, seumpama cahaya matahari di dalam kuburnya. Dan adalah perumpamaannya kubur itu seperti perumpamaan urus kamar pengantin, tanamu yang tidur ia di dalamnya, dan tidak pernah terbangkit akannya melainkan oleh rasa kecintaan pemiliknya kamar ilaiha kepadanya kamar. Maka fatakumu, ketika bangun ia daripada tidurnya, seolah-olahnya tidak pernah merasa puas daripadanya. Ketika yang meninggal itu adalah orang yang mukmin, pasti Allah akan menjadikan kuburnya raudhatam miryadil jannah, sehingga ketika si mukmin itu diletakkan di dalam alam kuburnya, kubur itu akan diluaskan oleh Allah seluas 70 hasta. Lalu keluarlah bau harum daripada makbarahnya. Cuma terkadang hanya tercium mbak getanya. Dan kubur itu akan dihiasi dengan berbagai macam hiasan-hiasan sutra. Bila mana si mukmin yang meninggal tersebut merupakan penghafal Al-Quran, maka ayat Al-Quran itulah yang akan menjadi cahaya baginya di dalam kuburnya. Apabila dia itu bukan penghafal Al-Quran, Allah akan menjadikan cahaya dari ibadah yang lain ibarat seperti cahaya matahari. Sehingga Rasulullah menceritakan kubur orang yang mukmin itu tak ubahnya seperti kamar pengantin baru yang terhias dengan berbagai macam hiasan. Sehingga tidak ada seorang mukmin pun yang berada di dalam barzah tersebut merasa bosan, tidak ada. Bahkan dia merasa bila kiamat telah tiba, terasa hanya baru sesaat keberadaannya di alam barzah. Bagah data tentang bahkan karena barzahnya itu terlalu indah, barzahnya itu terlalu nyaman, barzahnya itu terlalu aman baginya. Meretuhun kalam kubur tapi terasa singkat. Lam tusma, tidak merasa kepuasan, seolah-olah baru siat keberadaannya di alam barzah. Itu bila mana barzah tersebut raudhatam miryadil jannah, itu adalah kubur orang mukmin. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, wa innal kafira yudhiqu alaihi qabruhu hatta tadkhula
adla'uhu fi jawfihi wa yursalu alaihi hayatun kamithali a'naqil bukhti fatakulanna lahmahu hatta la yaduranna ala atmihi lahman. Sesungguhnya orang yang kafir, termasuk ahli maksiat, yang dosanya belum dia itu melakukan taubat, meninggal dalam keadaan maksiat. Apabila si kafir itu diletakkan di dalam kuburnya, niscaya disempitkan di atasnya akan kuburnya, sehingga masuklah segala rusuknya di dalam rongga-rongganya, dihimpit tu, sehingga musapat tulung rusuk urat uyangan tulung rusuk urat unun tu. Nyamanya ahli maksiat, nyamanya teka dia orang kafir, dan didatangkan di atasnya akan ular yang sangat besar. Seberapa besar? Misal leher unta. Jadi bahagian daripada azab kubur bagi ahli maksiat dan orang kafir, itulah didatangkan ular di dalam kuburnya, sehingga memakan ianya ular itu akan segala dagingnya, sehingga tidak menyisakan ia di atas tulangnya akan sedikit pun dagingnya. Buat ulanya tunggu ipajuh ubena athawa daripada monyet tersebut. Itu bahagian daripada siksaan. Menyatakan dan secara zahir handu tunggu. Karena itu bukan alam nyata, tapi itu merupakan alam di luar jangkauan pandangan mata zahir. Kemudian kata Rasulullah, fatursalu lahu malaikatul azab, diutuskan baginya akan malaikat azab, yang malaikat tersebut summon, yang pertama tuli, bukmon bisu, umyun lagi buta, ma'ahum maqama min hadidin, bersamaannya malaikat itu ada palu daripada besi. Buat malaikat tersebut yadribunahu biha, memukul mereka akannya dengan palu besi tersebut. Itu bahagian azab. La yasma'una sautahu, malaikat itu tidak dapat mendengar akan suara rentihan si mayat. Fayarhamuhu, maka merasa kasih sayang akannya. Wala yubsirunahu, dan tidak dapat melihat mereka akannya si mayat. Fayarafu bihi, maka merasa iba terhadapnya. Karena malaikatnya tengku lehkla buta. Ahwat tega azab manyet dengan palaya busawa tengku. Berontak manyet di dalam kubur, handa gedingan karena gepekla oleh Allah Ta'ala. Ahwate handa gedingan oleh malaikat tersebut, pastinya tidak merasa kasih sayang. Handa gedingan dipukul kembali dengan palu besi. Apa yang dilakukan oleh malaikat tersebut pun tidak dapat melihat. Maka na rasa kasihan, rasa iba handa kekalan muka support laju gedingan handa gekalan handa. Pakan hanga gepedeh dengar supaya baik terjadi rasa iba. Pakan hanga gepedeh kalan supaya tidak timbul rasa kasih sayang. Kemudian fatu'radu alaihin naru bukrata wa asyiyah, maka didatangkan atasnya akan api neraka, baik pada waktu pagi wa asyiyah maupun dalam waktu sore. Tiap waktu ya tunggu dalam keadaan azab.
Tiap urau yang pertama truk ula, berakhir dengan azab ular, truk malaikat gesepot dengan palai butawa. Geminah malaikat yang demikian geputruk apui neraka baik maupun bengah ataupun teput. Hana mesti mengistirahat. Ya, bila mana yang berada di alam barzah itu adalah ahli maksiat, ataupun yang berada di alam barzah itu adalah orang kafir. Tapi orang mukmin senantiasa dia bernikmat-nikmat di dalam alam barzahnya. Qala al-faqih, berkatalah faqih rahimahullah, man arada ayyanju min azabil qabri fa alaihi ay yuladima arba'ata asya. Nyogo ulang balik hadis yang kali kita baca orangnya. Putra nepegahli Rasulullah di dalam sabdanya, siapa saja yang mengharapkan bahwa terbebas ia daripada azab kubur, maka lazimkan ia itu bahwa melazimi dia akan 4 perkara. Nah, rencana buat terbebas daripada azab kubur, maka pelazim drawa dengan 4 perkara tersebut. Menyegetannya wata lazimi diri getannya dengan 4 perkaranya, nepegah li Rasulullah, ini janji Rasulullah, maka pastinya merupakan janji daripada Allah. Tentunya kita itu akan terbebas dan terlepas daripada azab kubur. Kemudian wayajtanibu arba'ata asya, dan menjauhi ia menjauhi ia akan 4 perkara yang lainnya. Tapi buat macam kebah buat macam nyo pasti terhindar daripada azab kubur. Dah buat macam yang kita nyo buat. Fa amal arba'atul lati yulazimuha, maka adapun yang 4 perkara yang melazimi ia akannya, fa muhafadzatus salawat, niscaya maka memelihara segala salat. Bek tinggai sembahyang 5 waktu ya tengku. Maka orang yang tinggai sembahyang kemungkinan besar maka sulit menghindari daripada azab kubur. Sembahyang dulu, jangan bek tinggai-tinggai, karena pokok ibadah adalah salat. Yang kedua, wassadaqah, bersedekah. Berapapun kadarnya, yang penting bersedekah. Yang ketiga, wa qiraatul Quran, mulazamah dengan membaca Al-Quran. Yang keempat, wa qiraatut tasbih, memperbanyak membaca tasbih, subhanallah. Fa inna hadhil asya tadhi'ul qabra, karena bahwa sungguh ini perkara tadhi'ul qabra wa tusi'uhu, itu menghiasi ataupun tadhi'ul qabra, menerangi ia akan kubur dan dapat meluaskan ia akan kubur. Put macam nyawa tengku, nyawa ke nyawa modal, jut keluar kubur katanya, pula modal untuk bercahayanya alam kubur katanya. Katanya bek tinggal sembahyang 5 waktu, senantiasa bersedekah, senantiasa membaca Al-Quran, dan perbanyakkanlah tasbih, sehingga menyepanjang waktu tata mahlum dengan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi untuk merendahkan diri di hadapan Allah, hanya Dianyalah Tuhan yang berhak disembah, sedangkan kita hamba adalah makhluk yang senantiasa berbuat zalim. Pula zikir-zikir kepada Allah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa amal arba'atul lati yajtanibuha,
Dan adapun 4 perkara yang hendak menjauhi ia akannya. Yang pertama, fal kidbu, berbohong. Buat semengut tengku nyo penyakit yang akan membawa malapetaka, azab di dalam alam kubur. Karena dengan buat semengut bahasa getanyo bisa saja membawaki mudarat ke orang lain. Bahkan terbunuhnya orang hanya dengan berdusta. Nyo berdegah-degah. Yang kedua, wal khianat, berbuat khianah. Yang ketiga, wan namimah, provokator, lalat mirah menyebahasa urun duha. Nyo bahaya tu. Haba bat si A taputruk bat si B, haba bat si B taputruk bat si A. Pakai si A ngan si B tok gara-gara kita nyo tu. Yang menyebabkan azab kubur. Yang terakhir kata Rasulullah, ini yang terbanyak. Wal baulu, kencing. Artinya bekasan daripada kencing. Faqad urwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah bersabda, tanzihu anil bauli fa inna amata azabil qabri minhu. Bersihkan olehmu daripada kencing, sesungguhnya umum mendapatkan azab kubur itu sebab daripada kencing. Gara-gara hana glih rakyat aku. Nyo berdegah-degah dah. Lebih-lebih getanyo yang pakai ilua orang watai tetuknya dalam keadaan tadeng tu. Nyo galam tentai tengku ia getanyo bibit bersih. Kadang-kadang percikan ia kenang ba ilua. Ataupun lia tarah kadang-kadang orang watai taput tamang lam sempak itu biat bacut tanpa getanyo sadari ka kenang sempak. Kebanyakan orang yang mendapatkan azab kubur kata Rasulullah itu akibat daripada bekasan kencing. Makanya sering lun ulang-ulang untuk meyakinkan getanyo, kadang-kadang timbul keraguan. Leuh tarah iya, kadang-kadang ahwat taputamong kemaluan dalam sempak ada sedikit terasa seolah-olah ada keluar bekasan daripada kencing selanjutnya. Maka uji untuk membuktikan supaya lahir keyakinan. Cok tisu tengku. Leuh talap le katanya ujung kemaluan kaglih kato tengku, kemudian cok tisu peduk ba ujung kemaluan, lalu cok kemaluan putamong lam kolor, sesaat kemudian cikalan ba tisu tersebut basah atau tidak. Apabila tisu itu basah, yakinlah berarti anda mengeluarkan bagian daripada kencing. Nyo berdegah-degah tu. Maka untuk meyakinkan, coba legatnya pegat uji coba. Baik sampai dalam keraguan. Akhirnya apa yang terjadi? Itulah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah. Kebanyakan orang mendapatkan azab kubur itulah dengan sebab kencing. Yang berdegah-degah tu. Yang kan perkara sepele tu. Walaupun kita anggap itu bahagian daripada hal yang sepele, kon tu. Umum orang yang mendapatkan azab kubur minhu diakibatkan oleh daripada bekasan kencing. Yang berdegah-degah dan. Kemudian waruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala karaha lakum arba'an, sesungguhnya Allah Ta'ala sangat membenci kepada kalian 4 perkara. Dah buat perkara yang cukup nebenci li Allah, al-abathu fi shalah, bermain-main di dalam salat. Pakiban makna bermain-main di dalam salat tunggu. Salat menyebahasa getanyo be hana ma'a. Jadi sembayang karena hana ma'a. Karena kalau tak dipakat-pakat takut aja. Karena tadu rabineh masjid hana mangat. Karena melintir kayu hana ma'a. Nyoyah tuan kagepakat be hana ma'a. Termasuk bahagian daripada bermain-main di dalam salat, salat yang tidak ada sedikit pun kekusyukan. Membacun hana kusyuk tu. Makanya fawailul lil musallin alladzinya nahum an salatihim sahun. Yang berdegah-degah. Yang kedua kata Rasulullah yang sangat dibenci oleh Allah, wallagwu fil qiraah. Orang
yang berbicara banyak laranya. Sering lun ulang-ulang orang yang galak pegah beruh putuh boh ya terbuh tunggu. Gaduh pegah haba bangai. Be ile ata pegah ke akhirat muka dunia hana manfaat. Yang cukup benci oleh Allah Taala karena bicara yang tidak ada faedahnya. Kemudian yang dibenci oleh Rasulullah, oleh Allah yang lainnya, yaitu warrafasu fis siyam, berbicara kotor dalam keadaan sedang berpuasa. Rafas. Tanya tengah tak puasa, lebih-lebih dalam puasa Ramadan, tapi bicaranya tidak layak bicara orang yang sedang berpuasa. Bicara kotor. Nya bertegah-tegah tu. Kemudian wadhahaku 'indal maqabir, ketawa terbahak-bahak di sisi makbarah. Ya intat manyet urung cik gap itanya tu kunan kapegat kem yu bau tu maka cukup ulau-ulau tu ya. Tengah daya intat manyet bak pemakaman umum hinan ta mekem-kem le katanya. Igap tengah tertimpa musibah. Le katanya kata yang mekem-kem. Maka orang yang bisa tertawa terbahak-bahak di depan kubur, itu pertanda orang itu lupa terhadap kematian. Menyetingat kematian mungkin teke minarabine kubur tunggu. Waruwiya an Muhammad ibn Sama, diriwayatkan daripada Muhammad ibn Samak bahwa sungguhnya nadhara ilal maqbarah, memandang ia kepada satu makbarah. Pernah baksa bahwa Muhammad ibn Sama neja bak pemakaman umum di mana bak wateanyan tengah nenek semiyup salah sidrawa daripada hamba Allah yang kanua bak Allah Ta'ala. Lalu beliau memandang ke alam kubur, nekala lamuruk kubur tu. Apa kalimat yang keluar melalui mulut beliau? Faqala, keluarlah kata-kata, la yaghurrannakum sukutu hadhil kubur, tidak akan menipu akan kalian oleh diam ini kubur. Fama aktsarul maghmumina fiha, dan tidak adalah kebanyakan duka cita fiha, itulah di dalamnya kubur. Apa maksud? Genek bite bak getanya wate takalan di dalam uruk tengku lam kubur sang-sang aman tenang. Apakah diamnya kubur itu menjadi hal tipuan belaka dalam menceritakan bahawa ada azabnya? Padahal takalan dalam kubur biasa-biasa saja. Kadang-kadang sulit yang berita tersebut ada azabnya. Apakah diamnya kubur itu menjadi sebuah tipuan? Tidak. Bertayakin tunggu. Putra tayakin, tidaklah kebanyakan duka cita melainkan di dalam kubur. Nah, tempat lain yang penuh dengan kesengsaraan hana melainkan di alam kubur. Kesengsaraan yang kita rasa alam dunia kalau seberapa tu. Dua tatat uranyo napat talake bantu nangon tu. Na sahabat napat telepon dan sebagainya. Kita merasa ketakutan, ada kawan yang menemani kita. Alam kubur tidak ada satupun yang mau menemani kita. Cukup berat cinta perumah ke getanyo tuku, tapi galam na perumah bangai tengku item sampai getanyo lauru galam tuku. Galam na. Cukup cinta galam na tuku. Begitu pula sebaliknya. Sekalipun terlalu cintanya suami terhadap istri, belum ada satupun suami yang rela menemani istrinya di alam barzakh. Galam tuku. Kadang-kadang galam truk tunjuk kagak mukawin lain tuku kan. Hana tuku. Kesetiaan itu hanya terbatas panjang. Wate mantang pahi mata tu. Kadang-kadang kesetiaan yang pun akan menjadi sirna galam mati kagak ada. Galam mati urang kagak ada kesetiaan. Maka hana, siapa yang setia menemani kita di alam barzakh pada hakikatnya, itulah amal kebajikan yang senantiasa kita bersamanya di dunia. Ahwate legetanyo tapubut amal kebajikan dalam dunia,
Sebagaimana kita nampakkan rasa cinta terhadap amal kebajikan tersebut, tapi buat amal kebajikan bukan karena keterpaksaan, melainkan karena memang ikatan rasa cinta kita kepadanya. Amal kebajikan nyoku yang setia pengon kita nyoku. Hanalah elu. Karena bakwat dia kita nyoku. Neba di alam bardah. Siapapun nyoto merangkat sawa kan dia. Ahwat getanya wakamati tengku. Yang intat getanya leh macam tu. Yang sajan getanya cuma saboh saja. Yang dua macam tu akan iwo ikebah getanya. So intat getanya tak kala kita meninggal. Yang pertama harta kita. Nama to ya intat ngamato. Yang kedua keluarga kita ikut mengantar kita. Yang ketiga itulah amal kebajikan kita. Yang bersama kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Itulah amal kebajikan. Yang dua tu tengku. Walau setia tatat hana tajan kita nyawa tengku. Moto hai tanong tepat kita nyawa tengku. Keluarga kita nyawa. Na yang kalau mabeh doa kagak pelikut kita nyawa tengku. Coba tanya kalian tengku. Kalian kedua tengku. Bila mana na anu tak bimbing dengan bimbingan ilmu agama, leh gesumiyup getanyo itepu dua siat ba ule getanyo ibaca Quran. Nyan menyena tayak jok ba beut tu. Na itepu agama. Man dari ubud kon TK hanane beut. SMP hanane beut. SMA hanane beut, agama mi itepu drawetan tu. Mungkin na ikut pesantren kilat ia murno kadang-kadang ikra. Coba bayangkan dulu. Mungkin ico ikra idu ba ule getanyo ikenalih bahasa sai nan dulu. Mungkin. Makanya hino ke le getanyo mulai merasa menyesal dulu. Kapan kita pertama merasa menyesal tak kala tidak ada satupun anak yang memiliki ilmu agama. Hana mampu baca Quran, hana mampu idang imum dan sebagainya. Awal mula getanyo menyesal watai getanyo rumah sakit dulu. Nyo awal mula tu. Sam getanyo kabrat sakit Kanada kai putamong lam ruang ICU. Takalon anak-anak gop idu ba ule ibut yasin, ibut kafi dan sebagainya. Anak getanyo hanjur deh. Kak klik-klik roroi mata jenguk le segala inu tamong hani depukun. Mungkin dong kutiak malam tayu jak tu kuimum tu. Nyo hino kam mulai menyesal getanyo. Munya uranyo galam tu. Uranyo mantang tipikal laule getanyo nyo dua orang tu senyat long pak kerja. Nyo pak kujuk kuliah senyat long yang berpak kerja nyak gaji le nya laule tu. Na terbayang anak itu bisa baca Al-Quran. Tidak ada. Pernahkah kita membayangkan tak kala kita meninggalkan alam dunia siapa yang akan menjadi imam salat jenazah kita? Nyo dua tu. Tham kamate tu yang ke ahwat takalan dari keranda anu long ho pakan haidang semayang, pakan haidang imum semayang jenazah lo. Tiba ini dang nunggu. Kadang-kadang be ile tayudang ke imum ke makmum hantah. Berat takara tayu semayang itu kuma. Tahu salah drawat nunggu. Ya. Maka awal penyesalan yang kuatnya. Makanya kesunyian ahwat takalan alam kubur senyap. Apakah itu hal yang membuatkan penipuan terhadap diri kita? Kan nunggu. Senyap hanya nampak dengan pandangan zahir, pada hakikatnya hinan ke tempat yang penuh dengan duka cita. Hanapan lagi bantu nunggu alam kubur. Hanapan lagi bantu. Kemudian wala yaghurannakum istiwaul kuburi fama asyaddu tafawutihim fiha. Dan tidak menipu akan kalian oleh samanya kubur, maka tidak ada yang lebih sukar, maka tidak ada yang lebih sukar, yang berbeda-beda mereka dalamnya kubur. Ya, ini kala. Wateta ulam kubu kan sama tu. Sama kubu gop lagenyan, kubu getanyo untuk menancit lam. Kubu orang lain pilaganyan, ulama laganyan kubu, yang kan ulama laganyan kubu, semua yang namanya kubur itu sama. Dalamnya semuanya rata, pinggirnya semuanya rata. Nyobek sampo kenang pengut tengkule katanya.
Oh, watatakallan sama alam kubur. Apakah kejadian di dalamnya itu sama? Tidak. Hana sama nunggu. Peristiwa yang dirasakan oleh orang yang berada di alamnya tafawutihim fiha, beda-beda di dalamnya alam kubur. Putra uronyo legetanyo tapubut yang kemulai dalam alam kubur hinan kamulai terasa. Siapapun. Makanya legetanyo bek gadoh loh kepada pemimpin yang formal. Kita ini semua pemimpin. Itu yang gadoh talo ke presiden, ke gubernur, ke wali kota, ke bupati. Dialah itu pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyah. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin. Semua pemimpin akan dipertanggungjawabkan apa yang dipimpinnya. Itanya tujuan tabaca hadisnya ke gop. Ke gubernur, ke wali kota, ke presiden. Kita ini semua adalah pemimpin. Tanya ragam pemimpin dalam rumah tangga tunggu. Maka anak dan istri adalah rakyat kita. Sudahkah kita bimbing dia dengan ilmu agama? Juga pertanggungjawabkan urut akhirat dulu. Sedikit tidaknya kalau kita tidak berumah tangga, kita ini adalah pemimpin bagi anggota-anggota tubuh kita. Akan dipertanggungjawabkan itu ho tabajarawa dengku. Ho tabagaki, ho tabababah, mata punyung dan sebagainya. Mandum katanya pemimpin dengku. Maka ahwat tabaca kullukum ra'in baik terbayang hadisnya ke wali kota tentang hanaruh katanya Allah. Terbayang hadisnya ke bupati sang hanaruh katanya kan kunang temandum tenggu. Semua kita adalah pemimpin. Mungkin akibat yang berbeda-beda, akibat mereka karena dengan rakyatnya, akibat katanya dengan rakyat keluarga kita, akibat yang hana rumah tangga dengan rakyat berupa jara wagaki dan sebagainya. Mungkin nyo mau sangat beda, tapi yakin mandung katanya pemimpin dong. Nyo akan bertanggungjawabkan dong. Bahkan mulutnya kegunci. Khatamallahu ala khatam aktukan kan khatamallah pakiban ayat ini yang kegunci mulutnya. Awate urau akhirat Allah Ta'ala akan kegunci segala mulut-mulut mereka. Maka berbicaralah segala anggota-anggota tubuh mereka. Tiba ayatnya. Nanti kan? Tiba? Bayasin tibara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim ya. Pada hari itu diguncilah segala mulut-mulut mereka. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Berbicaralah tangan-tangan mereka. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Bersaksilah kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang pernah mereka usahakan di alam-alam dunia. Mandumi tadi itu. Kau dah nak pelung tu. Uranya wajud tengku tak pumbung draw. Uranya wajud tengku tak kem-kem. Mulai alam kubur hau tak jauh tu. Hana mau tak jauh tu kum tu. Hana mau tak jauh. Mandum tu sama tu. Hana mau tak jauh tu. Kemudian nepi ingat dalam katanya oleh Rasulullah, fayambaghi lil aqili ay yakthura min dzikril qabli qabla ayyadkhulahu. Maka sepatutnya lah bagi orang berakal bahwa memperbanyak ia daripada mengingat kubur sebelum bahwa masuk ia akannya kubur. Yang kepenan dengan urang mengakai tengku dah urang mengakai. Itulah mereka yang senantiasa mengingat terhadap alam kubur sebelum dia masuk kepada kubur. Artinya putra, masuk dalam kubur itu pasti. Maka renungkanlah apa yang telah kita persiapkan untuk masuk ke dalamnya. Karena itu hal yang pasti. Hana muhaplung tuku, hana muhaplung. Karena dalam surah Jum'ah jelas Allah nepingat kepada katanya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Tanuk peluang tathat tengku dak tak peluang irempok katanya oleh mati. Ahwat katanya kamu rempok ngemati puka selesai golong selesai tengku nyen baru awal katanya menuju kepada masalah yang besar. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kematian itu kita akan dikembalikan kepada zat yang menyaksikan, yang mengetahui apa saja yang kita perbuat, baik buat yang tathom ataupun buat secara terang-terangan.
Zat yang mengetahui perkara-perkara lahir juga perkara-perkara gaib. Fayunabbiukum bima kuntum. Maka Allah akan memberikan balasan. Balasan bima kuntum ta'malun, sesuai dengan apa yang buat tu. Nya janji Allah tu. Makanya uronyo oleh ketanyo tu renung tu kumudua. Apalagi lawitnya wana kala letat ka jamaah ketanyo masjid jamiah. Yang berakon sajan ketanyo samping ketanyo uronyo kan wa Allah taala ramai datang. Nya khususnya jamaah masjid jamiah nya dah ramai datang. Yang berakon takalan beliau geduk sagonya orangnya hanale sahabat ketanyo tu. Orang yang ketanyo cinta tu. Keluarga ketanyo tu. Bahkan perumah ketanyo urung si ketanyo orangnya ho. Maka tinggal itu le ketanyo tapi ke giliran lon pajan. Mandum tu sama tu. Nya tinggal pre giliran tak kan. Karena wate getanyo sigolam lahir kena udonya, nomor antrian mati itu telah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita sudah sepakat dengan ketetapan Allah. Nyo tanggainya, uronyo, bulannya, tonyo kah mati be? Jeut ya Allah. Maka limboi antriannya kalau saja. Cuma limboi kepadup sakan. Kita hanya menunggu giliran. Pre giliran baca tapotu tak kan. Apalagi getanyo yang kamu rempok usia bonus. Nya hana perle pre-trip datang gede. Yang kakak usia bonus. Mam getanyo mantang mudanya pu mantang trip galam dendai. Geboh ibarat le urang tuha, boh lepiang na yang awair daripada uria. Maka hana puat tata grog-grog anu muda, hana puat tata grog-grog. Apalagi lawitnya wata kadang tajau urang meninggai dengku lawitnya. Cukup ramai dengku, tak belum pingat-pingat. Lam saboh gampung dengku ahwate takalan truk 88 draw si kurung draw urang meninggai. Ti bulan dengku, ti bulan mu putar. Si kurung draw gampungnya, lihat si kurung draw gampungnya, untuk kasih kurung draw gampung je, habis si kurung draw gampung je, ke gampung je, kemudian berputar, hanya dua lembat sot si kurung draw ada ku, hana dua-dua leh, itu ku kalah. Maka dia kan sering lempingan, menyerta ke dalam kampung draw nam beringgai si kurung draw urang, tapi pah kebetulan bulannya golom truk si kurung, kadang-kadang baru put draw, nyan waspada, ne jenguk-jenguk ilikut. Kadang si tengah ilikut rumah draw ni, pre draw ni. Tabe lumpingan. Menyegolam truk si kurung draw waspada. Kadang singah giliran draw ni yang kelimang. Menyebaru limang waspada, mungkin draw giliran keenam. Menyebaru enam waspadalah, mungkin anda giliran ketujuh. Menyekat truk ke si kurung, alhamdulillah bati bulannya selamat kadang si beliau ke. Dia tegak-tegak tak ada. Hana dah pelung sebab. Karena kematian itu merupakan hal yang pasti. Alam barzah itu merupakan hal yang pasti. Jinau mentang dalam bayangan. Tapi ahwat terasa tu, Masya Allah, gawatlah gawat. Yang kepegah li tengku dalam seberapa rupanya yang nyatanya lebih dahsyat daripada apa yang diceritakan. Pasti. Karena yang diceritakan oleh Rasulullah ini hanya sebuah gambaran. Tetapi hakikat yang sebenarnya yang rasakan rawat tentu. Melebihi daripada cerita sesungguhnya untuk terasa. Mandum tak merasa. Kemudian qala Sufyan Suri rahimahullah, berkatalah Sufyan Suri rahimahullah, man aktsara min dzikril qabri wajadahu raudatan miryadil jannah wa man ghafala anhu wajadahu hufaratan min hufarin niran. Siapa saja yang memperbanyak kubur, niscaya mendapati akan raudhah, satu kebun daripada kebun syurga. Dan siapa saja lalai ia daripada mengingat alam kubur, niscaya akan mendapatinya hufaratan min hufarin niran, satu lubang daripada lubang api neraka. Artinya putra, menyegetanya tua kepada alam kubur, maka getanya pasti tua ke mati itu. Menyetua ke mati lagi tanya tengku, pasti lagi tanya senang dalam berbuat maksiat. Nya pasti itu. Tidak ada rasa kekhawatiran, tidak ada rasa ketakutan dalam berbuat salah. Seolah-olah mati sebab. Maka karena hana khawatir, hana ya bak berbuat maksiat, pastinya kita akan mendapatkan hufratan min hufarin niran, satu lubang daripada lubang api neraka.
Tapi menyesering ingat kematian tu nyauranya laganya long pubut kadang ada kematian long. Uranya long kung kugop laganya kadang ada ka belinggai long temu lakai maah. Uranya long cok atagop kadang ada ka belinggai long temu ya lakai din. Maka han berani katanya dengku. Katanya wartawan hana terlalu berani tulis yang buruk-buruk kugop. Kadang-kadang nyankan asli sehingga han temu lakai maah bakpo yang tengah tak tulis. Katanya polisi juga hana berani tertindak gop merangkau karena golong tente tatemu lakai maah. Katanya hakim juga demikian. Sungguh kita akan menegakkan hukum dengan penuh keadilan. Katanya masyarakat awam juga sama. Hana langsung tak pertebit narit kepada pejabat, kepada ulama dan sebagainya. Golong tente tu uranyo tak buat salah singgah tatemu lakai maah golong tente. Kadang-kadang lihat tak buat salah seketika kita meninggalkan alam dunia, maka meninggallah kita berbarengan dengan maksiat. Na'udzubillah. Makanya kan kepingat katanya oleh Rasulullah, idza asbahta fala tantadiril masaa wa idza amsaita fala tantadiris sabaha. Bila mana engkau diberikan kesempatan hidup di waktu subuh oleh Allah, janganlah menunggu waktu sore engkau bertaubat kepadanya. Pakon golong tente udep tu. Wa idza amsaita punya Allah gebi kesempatan udip ke getanya bak support urau bek le ta pres sehingga subuh baru taubat kepada Allah golong tente sehingga subuh dapat udip kelai getanya rasa pakai bansit seketika kita taubat kepada Allah karena watenya siat sakai cukup singkat sabuh dapat ke sabuh dapat tu kadang-kadang lihat tak boleh sabuh dapat si dapat terakhir hanya tarik kedua sabuh dapat ke sabuh dapat tu. Maka awak ingat laganya kan hana siapakah kita? Bukan siapa-siapa, sausitnya ke jalan banyak. Kan enggak ada ego katanya orang. Uranyo kaya tu cukup kaya, menyeteglang dapat tu uranyo waktu kulam detiknya, kayanya hana pakai. Uranyo pangkat tu kumutuah waktu bahu put nuk bintang, teglang dapat bintang-bintangnya payah pinah. Uranyo cukup tegak katanya punya kekuasaan. Nah nak buat tak mati tak puan nak faedah le tu man kepuan awak tengah laganya nunggu rumah hubiraya kali tak pegat hon nak baru harta yang kali tak tumpuk-tumpuknya nyen hon nak baru cenah nyo yang perlu renung tu harta yang kali tak put sapat uranyo nyen buku rekening mentang na 5 boh sepo nyen hon nak bae ingat ya. Motor 5 boh siapa na yang puak boh na leha boh rumah nyen ingat saya kepuai nyen bayang kembali lah nyen hal nak bahaya menyemate orangnya getimplak oleh Allah Ta'ala apalagi menyata di samping rumah ketanya na urang dia tu di samping rumah ketanya na yatim tu ku yang hantam pernah tak peremut na'udzubillah nyen ingat tu renung-renungkan kembali yang toko metingkat, rumah metingkat. Yang hana nak bahaya, cerita yang sehat. Bahkan utang kalau mabih ni bayi atau berotau, ronyo kan nemu utang dah. Yang nak yakin ni bayi kadang kata kau belingai ni. Maka coba lagi tanya, renungkan dengan akal yang sehat tu. Yang tak pelakunya nyo kepuwa sebenarnya. Hana nak bahaya. Motor berotau cukup lagak mentang. Kalau mabih kredit, kapu belau. Kak kredit lam yang lebih baru, nyen orang nak baca ingat lah sihat. Yang tujuannya ke pula. Lillahi ta'ala, putra lillahi ta'ala aja. Ya kan kena pengut mandum le katanya. Ibadat le katanya, wate le katanya wagada sibuk. Minta rezeki 24 jam. Ke pula? Ngan tutup kredit mata baru. Atra awal kalau mabih tabayu, atra baru kata cok lam. Yang barunya yang kedua kalau lebih terbaya kai klik rumah kayu cok ke lelam atap rumah kalau lebih terbaya kai muat anak kata cok ke anak lap nyen putra kan maka oleh karenanya hadirin sekalian urang si ulun tuan umi abu mutuah yang berbahagia berfikirlah dengan akal yang sehat bahwa kita semua hidup di dunia bukanlah tujuan. Yang tujuan adalah hidup di akhirat. Nyo yang baik tua. Hidup di dunia bukanlah tujuan. Yang tujuan kita adalah hidup di akhirat. Maka awal daripada kehidupan yang sesungguhnya itulah memulai dengan awal hidup di alam barzakh.
Karena hidup di dunia bukan tujuan. Baik sampai ipengut le katanya dengan hidup di dunia seolah-olah inilah akhir daripada tujuan hidup kita. Baik sampai benar. Perjalanan untuk melanjutkan perjalanan kepada kehidupan selanjutnya cukup jauh. Alam barzah belum terasa, apalagi alam mahsyar, alam akhirat tu. Baik sampai bat tengah jalan le katanya hina ka macet tengku. Dah tengah jalan lam alam dunia, lam kehidupan alam dunia ka macet le katanya. Menyalam kehidupan alam dunia ka macet, benar yakin bah kemewahan alam barzah anu temung, kemewahan alam akhirat apalagi. Maka baik sampai macet di alam dunia. Alam dunia bukan tujuan. Apa juga? Alam dunia ini adalah wasilah perantara untuk mencapai kehidupan yang kehidupan itu adalah tujuan kita. Maka alam dunia nyo adalah wasilah perantara tempat kita mempersiapkan bekal untuk menuju kepada alam tujuan. Itulah alam akhirat. Maka putra yang kata pusapat uronyo tengku baik tua. Putra yang kau nepusapat terserah. Apakah anak, apakah harta, apakah pangkat dan jabatan kemuliaan dan sebagainya. Apa yang kata pusapatnya hina alam dunia, bagaimana caranya bermanfaat bagi kita di alam selanjutnya, itulah alam tujuan. Pangkat, pakai bancara ngen pangkatnya bumerempok alam kenikmatan akhirat. Harta, pakai bancara dengan hartanya bumerempok alam kenikmatan akhirat. Anu, pakai ban dengan anaknya bumerempok kenikmatan alam akhirat. Istri, bagaimana caranya dengan sebab istri itu kita akan mencapai kenikmatan alam akhirat. Maka menyekol lagi yang tujuan, maka tujuan anda sudah salah. Nyoba dega-dega. Harta yang tak pusapat uranyo tujuan kan hinau. Tiban cara bermakna ke diu akhirat. Purumah yang tak berkawin uronyo yang hakikat tujuan kan ke dunianya. Bagi bancara bermakna ke tujuan akhirat. Anu yang tak menganu uronyo tujuan kan ke hinau adku. Maka berhasil orang tua dalam mendidik anak bukan mencapai keberhasilan dunia kan negu. Baik ni fikir oh hana berhasil lon pakon kana long hana cok es le. Karena anak long dalam S2, anak long dalam kerja. Bukan itu namanya orang tua yang telah berhasil mendidik anak. Bagaimana pula orang tua yang berhasil mendidik anak, itulah orang tua yang telah mampu mendidik anaknya sehingga anak tidak pernah meninggalkan salat. Sehingga anak senantiasa berakhlak yang mulia. Hana es kaku tani, hana kerja kaku hani. Yang penting anak itu bagaimana caranya menjadi modal bagi kita orang tua untuk menjadi modal memasuki surganya Allah, surga Jannatul Naim. Begitu pula harta dan sebagainya. Syukuran jazila, terima kasih atas segala perhatian.